kafir itu apa? Dia kalau bahasa al-kufur itu artinya tertutup, gelap hitam. Jadi kafir itu artinya tertutup. Tertutupnya mendapat hidayah dari Allah disebut kufur. Walaupun kufur itu banyak dalam konteksnya, ada kufur nikmat, ada kufur-kufur yang lain. Menurut istilah, dikatakan kufur itu adalah orang yang tidak yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui nabi dan tidak mengakui para malaikat dan tidak mengakui kitab-kitabnya dan tidak mengakui alam gaib, sehingga dia tidak mengikuti syariat-syariatnya. Itu disebut dengan kufur. Pelakunya disebut dengan kafir. Kalau bahasa awaknya kafir. Apa yang disebut dengan iman, kebalikannya. Meyakini ada Allah, ada malaikat, ada kitab, ada syariat, ada alam gaib. Termasuk akhirat itu alam gaib. Kemudian meyakini bahawa hidup ini diatur. Qada dan qadar. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijalankan syariatnya. Disebut dengan iman. Orang pelakunya disebut dengan mukmin. Jadi kita tidak sama dengan seperti mengambil SIM, tes psikologi. Atau dites rambu-rambu. Kita hanya masuk agama ini secara tilqaiyan, sistematis. Orang tua awak Muslim, awak dirangkul oleh orang tua. Begitu yang lazim berlaku. Jadi kita ini beruntung terlahir dari rahim orang-orang yang beriman. Jadi kalau bapak-bapak tidak yakin ada Allah, itu kafir. Kemudian syariat itu tak bisa diabaikan. Kalau seandainya meyakini Allah tapi tidak meyakini syariatnya. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq itu dirumuskan penyebab-penyebab kita menjadi kufur, menjadi kafir. Pertama, meyakini Allah tapi tak meyakini Muhammad sebagai nabi. Atau kebalikannya, mengakui Allah tapi tak mengakui Muhammad. Atau mengakui Muhammad tapi tak mengakui Allah. Orang Nasrani itu dengan orang Yahudi, dia yakin dengan Allah, Pak. Yakin ya dengan Allah. Saya pertama sampai di Mesir, ada radio menyampaikan khutbah, bagus kata-kata Allah juga, pakai kalimat Allah juga. Tapi seketika Ruhul Kudus katanya di penghujung, kaget saya. Rupanya yang khutbah ini adalah channelnya orang-orang Nasrani. Jadi Allah juga katanya. Dia yakin ada Allah, tidak dia ingkari. Cuman persoalannya dia tidak mengakui Muhammad. Itu maka kena dia. Apalagi yang mengakui bahawa Isa itu anak Tuhan. Yang kedua, mengakui hukum Tuhan. Hukum Allah itu diakui. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Kalau tidak diakui hukum Tuhan ini, maka akidah kita menjadi kufur. Yang ketiga, jangan dilecehkan. Istihza, dihina-hina. Ini 3 pokok. Kalau ini terganggu, kita menjadi kafir. Jadi bukan mengkafir-kafirkan, itu ulama yang membuat secara hukum teoritis fikihnya atau secara akidah. Memang tak ada SK-nya, Pak. Yang kita takuti itu ayyakuna kufran, menjadi kafir dengan sengaja. Yang kedua, ayyaqa, jatuh menjadi kafir. Kita tidak sengaja tapi jatuh menjadi kafir. Ada ibu-ibu kena anaknya pacaran, kalau kan itu tujuh laki kau, biarlah menjadi kafir embo. Mau dituba na berang jelek kali menantu je, Pak. Adakah ibu-ibu seperti itu? Akhirnya menyesal juga. Kafir kamu Ustaz katanya. Nyo mangalu itu ibu katakan. Mangalu awak yang berisiko. Seperti apapun ibu-ibu tidak menerima menantu itu, tapi jangan diucapkan kata-kata ini. Kafir ke saya? Belum. Kapan kita menjadi kafir? Itu yang seperti dilakukan oleh salah seorang anak mantan. Bapak ibu-ibu tahu kan? Patutlah nyo dulu banci cari azan kau, Pak.
Akhirnya apa? Dia pindah agama, tidak apa-apa. Dinobatkan dia pindah agama. Setelah kita mengucapkan kata-kata kafir, tinggalkan hukum syariatnya. Itu baru jatuh, Pak. Ibu selama mengucapkan itu selalu solat, tetap puasa, ya. Berarti tidak jatuh menjadi kufur. Tapi bagaimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berang karena usia-usia lah. Tapi jangan dikatakan awak lo menjadi kafir. Secara hukum fikih, standar tadi itu ditentukan oleh ulama. Itu secara hukum fikih yang dirumuskan oleh para ulama. Di sisi Allah, wallahu a'lam.